Oke, it's time sejam 1:39 pagi tanggal tanggal 12 ya, iya. Hmm, saya pergi ke gym yang rame karena tadi harus bawa mobil ke itu kan, saya bawa ke dealer dan mereka cek itu ternyata itu bukan radiatornya. Radiator kan saya baru ganti itu, uh, water pumpnya dalam bahasa Inggrisnya saya nggak, water pumpnya ada bocor yang berhubungan dengan radiator, bukan dari oil, bukan dari leaking oil. Jadi aduh, ini harus harus diganti, water pumpnya harus diganti dan harganya itu $400. Terus untuk labor 1 jam itu $200. 3 jam dia butuh, jadi $600 labornya, jadi total ya 1.000, tambah tax lagi, tambah pajak 100, jadi 1.100. Saya masih tunggu deh kalau saya mau cari lagian. Terus saya harus ninggalin mobil truk ini ke di situ, jadi saya harus nyewa mobil gitu karena dia nggak bisa benarin dalam 1 hari. Ini kalau dealer begitu, makanya saya mau cari eh, tukang bengkel yang bisa bisa benarin dalam 1 hari, biar saya tunggu 3-4 jam nggak apa-apa daripada saya harus nyewa mobil lagi gitu loh. Kan airnya kan tambah mahal, lagian di bengkel yang di luar-luar itu harganya lebih murah ya. Jadi besok saya cari-cari dulu yang lain. Untuk sementara ya itu saya beli coolant, jadi saya refill itu kan kalau dia bocor kan dia berkurang ya. Jadi ya sementara ya refill aja gitu. Terus saya tadi pergi ke toko itu yang khusus jual auto parts ya. Dia ada kasih, eh, ada satu liquid botol ya, untuk eh, untuk yang bocor gitu. Jadi kalau kita taruh liquid itu kayak coolant, dia bisa bisa benarin itu bocornya ya. Ya coba-coba aja ini, tapi ini hanya sementara ya. Jadi kalau dia bilang kalau kalau bisa ya harus ganti itu, eh, water pumpnya kalau memang itu bocor. Jadi ya sementara cari-cari yang tukang bengkel yang murah dan yang bisa benarin dalam 1 hari. Jadi saya tunggu 3-4 jam ya, boleh lah, daripada saya harus nyewa. Kalau di dealer itu saya harus nyewa mobil karena mereka kurang ajar juga sih, sengaja kok itu. Jadi kita taruh mobil di sana, dia nggak benarin dulu, biarin gitu mobilnya 3-4 hari baru dibenarin, maunya supaya kita sewa mobil. Sialan, dulu itu nggak begini, sekarang ini sejak covid itu mereka nggak tahu kenapa ya dirubah taktiknya. Eh, Ya terus kemarin tadi sebelum saya makan ya, makan siang, saya cek timbang badan itu 204,6 ya. Kalau yang kemarin dulu kan 204,7. Jadi turunnya cuma 0,1 pound. Padahal saya makan itu cuma sedikit loh. Eh,
daging 175 ya kan, saya sudah bilang 175 gram, terus yang pakai mentega 35 gram, terus olive oil 56 gram, kemudian telur 6 biji, sama 2 yogurt, sama ini kan saya kasih telur itu sama yogurt kan saya bikin jus ya, sama saya kasih, karena telur kan banyak kolesterol ya, saya kasih imbangin dengan olive oil 56 gram juga. Jadi ya, tapi makan itu nggak terlalu kenyang ya, karena nasinya juga cuman sedikit, saya makannya cuman 116 gram atau 115 gram gitu, yang cook nasi ya, bukan beras, kan sudah ada airnya. Jadi di dalam 116 gram nasi itu hanya ada kurang lebih 36 gram karbohidrat, jadi masih di bawah dari 50 gram. Itu pun masih nggak nurun itu, padahal makannya cuman, kalau bisa bilang cuma 1 kali itu saya makan. Terus habis itu 3 jam kemudian saya pergi lari ke gym kan, ke gym yang nggak terlalu rame, lari. Terus habis itu lari kurang lebih setengah jam ya, pemanasan gitu. Jadi saya lari, biasanya sebelum angkat besi saya lari 1,5 menit, berhenti, kemudian stretching, kemudian lari lagi 1,5 menit, kemudian stretching lagi sampai badan saya itu berkeringat, baru saya mulai angkat bebannya. Itu pun masih nggak berkurang ya, tapi tetap saya makan ini, saya nggak rubah dulu sementara ini sampai hari yang ke-30. Mungkin saya tetap aja gini, saya lihat gimana perkembangannya gitu ya. Ini kan cuma baru percobaan, jadi harus lihat gitu. Yang penting dengan timbangan begini saya bisa tahu gitu ya, bisa kontrol gitu kalau makan biasa. Jadi kalau saya baru sadar ya, kalau kita makan itu nggak kontrol ya pakai timbangan, makanya itu kebanyakan itu, kita makan itu terlalu banyak, jadi akhirnya lama-lama itu gemuk gitu. Kalau pakai timbangan itu ya, saya anjurkan ya buat kalian yang mau turunin badan atau yang mau menjaga badannya ya supaya nggak gemuk, ya harus pakai timbangan. Jadi biar kita itu bisa kontrol gitu. Kalau hanya makan gitu, apalagi camilan, aduh, lama-lama ya jadi gemuk ya. Ya udah gitu aja. Saya pulang sekarang, tidur. Jadi besok pergi cari itu tukang bengkel yang murah aja, sama aja kok. Dealer juga tukang bengkelnya juga kita nggak tahu yang mana ya. Profesional juga enggak, kadang mereka bohongin toh gitu. Mau kita nyewa mobil ditaruh 3 hari 4 hari nggak dibenarin, kita hanya bayar uang untuk bayar mobil sewa, jadinya kurang ajar kan. Dengan cari di luar aja kan, tukang bengkel banyak, saya telepon aja ditanya.
saya ini kalau nggak minum itu pre-workout ya yang saya beli itu ya NO Expert, kayaknya nggak bisa latihan kayak gini. Benar-benar itu beda loh kalau kalau pakai yang minum pre-workout itu bisa jadi semangat gitu karena ada mengandung kreatin ya, ada kecelakaan di depan. Gimana ya, oh tapi di jalan sebelah sana oh, karena nggak ditutup jalan. Oh nggak ditutup, cuma ditutup sebelah sebelah kiri. Oh mereka lagi benarin jalan ya, biasanya kalau jam-jam segini kalau ada yang benarin mereka tutup. Cuma yang kanan ini saya lagi di paling kanan ya, yang kiri lagi ditutup. Ya jadi yang pre-workout itu ada mengandung kreatin ya, jadi untuk bikin kemudian ada kafein, ada mengandung kafein, kemudian ada banyak yang bikin uh, yang bikin ya seperti performance booster gitu. Jadi kalau minum itu jadi nggak tahu ya, jadi semangat gitu, beda. Tapi sekarang ini ya akan tadi jam berapa tadi saya minum sebelum pergi latihan ya, hari ini saya pergi yang ramai karena sudah jam 9.20, hampir jam 9.30 saya berangkat. Jadi yang di Sherman Oaks sudah nggak bisa, jam tutupnya jam 10. Jadi terpaksa saya ke ini yang 24 jam ini yang ramai. Jadi minum pre-workoutnya sekitar jam 9, jam yang susahnya jeleknya nanti saya nggak bisa tidur soalnya kan ada kafeinnya kan. Kebanyakan jam 4 jam 5 baru ketiduran gara-gara ada kafeinnya itu. Paling bagus kalau minumnya siang atau pagi ya, tapi nggak bisa kalau pagi latihan, nggak bisa soalnya banyak yang bukan, saya kan karena kerja pulang malam ya, ya rutinnya begitu, tidurnya ya jam-jam segini pagi itu, jadi sudah terbiasa jam-jam segini tidur. Terus kan kalau pagi kan kan sudah berapa jam nggak makan ya. Jadi kalau mau olahraga mungkin nggak ada, kurang tenaga kali ya.
ini lorongnya sempit sekali karena mobil saya ini lebar ya. Jadi kaca spionnya saya harus karena otomatis lipat gitu ya. Kalau enggak kaca spionnya lecet. Setiap hari ini cuma saya ya tuh yang segini jam segini pulang. Gak ada yang lain sudah tidur semua. Cuman saya ini lagi ada curiga gitu loh. Ini kan ada, saya kan kasih makan kucing di taruh makanan ya, kucing-kucing yang saya punya. Saya sudah kayak itu si Berlian yang Bianca itu yang saya rubah namanya Berlian. Kan dia sudah di dalam rumah, tapi ada juga kucing yang di luar yang saya kasih makan. Nah, ini ada tetangga, bukan di sebelah ini kan apartemen building ya. Jadi di sebelah apartemen building itu ada satu orang itu dia nggak suka saya kasih makanan kucing di belakang truk. Dia selalu ngambil dan selalu buang itu makanannya kucing. Jadi saya tuh curiga ya, mungkin mobil saya ini dia sengaja rusakin itu. Kan malam-malam bisa dia gimana gitu. Karena tahun lalu itu radiator rusak, sekarang ini water pumpnya bocor. Kan bisa dari bawah itu kan pakai nusuk gitu kan, jadi udah bocor kan. Dia selalu sih kalau saya taruh makanan kucing dia buang, dia kesini ambil buang tengah malam. Kurang ajar orang. Padahal tinggal di sebelah building. Dia naik tembok ini nih ke sini. Orang orang itu orang Meksiko kali, nggak tahu juga dari mana ya. Padahal dulu ya mungkin yang saya selalu kasih makanan ke dia loh dulu ya, karena ada kalau kebanyakan makanan ya saya selalu kasih ke dia. Oh, thank you, thank you. Sekarang saat ini saya sudah nggak kasih lagi, jadi mungkin dia jengkel gitu ya. Tapi kan masa orang sudah nggak kasih ya, masih harapin orang kasih terus, jadi mau cari masalah aja gitu. Makanan kucing selalu dibuang, takutnya saya gitu. Jadi takutnya tengah malam, karena dia selalu kalau saya kan taruh makanan kucing jam-jam segini pulang kerja atau pulang sekarang ini, nanti saya kasih juga makanan kucing. Dia itu dia nggak tidur malam-malam, nggak tahu kenapa itu orang. Dia selalu naik tembok ya, terus ngambil itu makanan kucing buang. Padahal kan dia tinggal bukan di sini, tinggal di sebelah sana. Aneh orang. Ya saya takut itu malam-malam dia otak-atik, dia dibawa mobil gitu. Karena tahun lalu
lalu radiatornya bocor. Sekarang ini water pumpnya bocor. Kan gampang aja dari bawah gitu ditusuk pakai pisau kayak apa. Susah mau kontrolnya. Ya, sudahlah, saya mau kasih makan terus kucing. Nggak peduli, saya tetap, karena saya itu sayang gitu kucing-kucing. Orang kok punya bisa pikiran jahat ya. Mungkin mau kasih makan kucing aja loh, apa salahnya. Ya, udah.